Seorang raja keraton Surakarta memiliki 4 orang anak. 3 orang anak adalah laki-laki, sedangkan si bungsu adalah perempuan. Pada suatu ketika, mereka merasa terusik dengan wangi harum yang Aku mencium wangi harum semerbak. Apakah kalian merasakannya? Kami juga merasakannya, Kanda. Apakah kalian tahu dari mana asal sumber harum wangi itu? Andinda tidak tahu pasti bahwa bau wangi tersebut berasal dari daerah mana. Tapi Andinda yakin bahwa bau wangi tersebut berasal dari daerah timur. Apakah lebih baik kita mencari asal sumber wangi harum itu? Benar kan, Kanda? Saya juga penasaran. Lebih baik kita ke arah timur untuk mencari sumber wangi harum itu. Kita harus meminta izin kepada Ayahanda Paduka Raja untuk mengembara mencari sumber wangi harum itu. Keesokan harinya, keempat anak raja keraton Surakarta bersiap, lalu menghadap raja untuk berpamitan. Salam Ayahanda. Ayahanda, kami pamit. Hama dan adik-adik mohon restu untuk mencari sumber wangi harum itu. Meskipun kami belum tahu apa tujuan pengembaraan ini. Baiklah Prabu, izinkan kalian mengembara mencari bau wangi itu. Mereka akhirnya diberi izin oleh sang raja untuk melakukan perjalanan demi mencari bau wangi yang mereka maksud. Persiapan yang matang telah mereka lakukan, seperti bekal makanan, pakaian, dan peralatan lainnya yang mendukung perjalanan mereka. Mereka menempuh perjalanan yang sangat jauh. Berbulan lamanya mereka melalui perjalanan yang penuh akan rintangan, menaiki perbukitan dan pegunungan, sampai menyeberangi selat yang sekarang dinamakan Selat Bali. Setelah sampai ke pulau seberang, yaitu Pulau Bali, mereka masih melanjutkan perjalanan untuk menemukan sumber bau wangi yang mereka maksud. Setelah sampai di kaki Gunung Batur bagian selatan, sang putri bungsu terkesima dengan pemandangan setempat. Sang putri tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Ada apa gerangan kau tidak mau melanjutkan perjalanan? Andinda merasa nyaman dan tenang. Andinda ingin tinggal di sini, Kakanda. Bolehkah Andinda tinggal di sini? Sang kakak tidak dapat mencegah permintaan Baiklah, adiknya. kalau memang itu. itu keinginanmu, kau boleh tinggal di sini. Ketiga kakak putri bungsu akhirnya melanjutkan perjalanan mereka untuk menemukan bau wangi tersebut. Setelah sampai di daerah Kedisan, tepatnya barat daya Danau Batur, mereka mendengarkan suara burung yang sangat indah. Kanda, berhentilah sejenak. Dengarkan suara burung itu. Jangan berulah seperti anak kecil, Dinda. Ingat tujuan kita melakukan perjalanan ini. Kanda, Kekerasan adiknya Ingat, itu Dinda, membuat aku tidak kakak segan-segan tertua meninggalkanmu marah. jika kau terus berisik. Kanda, aku ingin menikmati indahnya suara burung itu. Mengapa Kanda tidak memberi waktu untuk aku bersenang? Hai adikku, jika kamu senang dengan tempat ini, maka tinggallah kamu di sini. Ampun Kanda, izinkan aku untuk mengikuti perjalanan ini. Putra sulung mendorong adiknya dengan keras hingga adiknya jatuh bersila. Lalu, pangeran ketiga berubah menjadi patung dengan wujud duduk bersila. Patung tersebut berada di Kedisan. Kedua pangeran yang merupakan pangeran pertama dan kedua itu melanjutkan perjalanannya. Para gadis-gadis yang sedang apa kalian?
Kami sedang petar, wahai pemuda. Akan tetapi, pangeran pertama tidak menyukai tindakan Hai adikku, adiknya. jika kamu senang pada gadis itu, maka tinggallah kamu di sini. Namun, lagi-lagi adiknya menolak seperti adik ketiganya. ikut dalam perjalanan ini. Pangeran kedua akhirnya menjadi kepala desa di tempat tersebut. Perjalanan yang dilanjutkan oleh pangeran pertama, ketika sampai di suatu tempat, pangeran bertemu dengan seorang Oh, dewi yang rupanya sangat pohon ini cantik sumber wangi jelita. harum itu. Wahai putri cantik, apa yang kau lakukan di sini? Apa kau tahu nama pohon yang kau sandari ini? Aku telah lama mencari sumber wangi harum itu. Siapa gerangan kau berani kau bertanya tentang pohon? Siapa kau hingga sampai yang mencari pohon tarumnya? Aku putra sulung dari kerajaan Karaton Surakarta. Aku berasal dari kerajaan Surakarta. Apakah kamu menjaga pohon ini dengan baik? Iya, saya yang selama ini menjaga pohon ini bersama kakak saya. Apakah kau tinggal di sini? Iya, tepatnya di sebelah timur pohon ini. Udara kian memainkan aroma wangi di sekeliling tempat itu. Hal ini seolah menandakan bahwa mereka telah memiliki perasaan yang sama. Singkat cerita, kemudian putra sulung dalam Solo menghadap kakak aku sang ingin dewi menikahi untuk adikmu. melamarnya. Apakah kau yakin untuk menikah dengan adik? Sangat yakin, Kanda. Baiklah, jika kau yakin, ada satu syarat yang harus kau penuhi. Apa syarat itu? Kau harus tinggal di sini dan menjadi kepala desa di desa ini. Baiklah, Kanda. Saya akan tinggal Mendengar di sini semua dan memimpin itu, desa ini. kakak sang dewi pun menyetujui lamaran putra sulung. Pesta pernikahan antara sang dewi dengan pangeran pertama dilaksanakan dengan sangat meriah. Setelah menikah, sang pangeran pertama langsung diangkat menjadi pemimpin desa atau yang disebut Pancerjaga. Wahai seluruh rakyatku, aku perintahkan agar jenazah-jenazah orang Trunyan tidak lagi dikuburkan, melainkan ditaruh di bawah pohon tarumenyan, agar bau harum wanginya tidak lagi mengundang orang luar ke negeri ini. Salam Baginda. Lapor Baginda, ada satu orang yang telah meninggal di dekat sawah desa Tarumenyan. Baiklah, kita bawa Ratu mayat itu Sakti bersama-sama ke Pancering bawah pohon Jagat tarumenyan. akhirnya memutuskan kepada rakyatnya bahwa apabila ada yang meninggal dunia, hendaklah jenazahnya diletakkan di atas tanah dan di bawah pohon menyan. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat menetralisir bau wangi semerbak dari pohon menyan, sehingga desa tersebut tidak lagi menimbulkan kepenasaran bagi orang luar untuk mendatanginya, atau bahkan melakukan serangan hanya karena wangi semerbak dari pohon menyan. Tuh ya kah? Jika kamu senang pada gadis itu,